Sedulur-sedulur, para pemirsa YouTube Surya Kakes yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi, salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Para pemirsa, untuk konten video berikut ini saya akan membahas tentang meditasi ringan, karena ini sangat berguna dan mudah sekali dilakukan oleh dulur-dulur jika ingin mempraktekkan sendiri di rumah atau di tempat-tempat di mana terasa kondusif untuk melakukan meditasi. Mengenai maksud meditasi ringan ini, merupakan meditasi ringan sama halnya dengan konsentrasi. Itu adalah meditasi mental terstruktur, berlangsung selama jangka waktu tertentu. Otak melakukan fokus kegiatan belajar, menghafal kembali, menganalisa, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah-langkah yang lebih lanjut untuk menyikapi, menentukan tindakan atau penyelesaian masalah pribadi, masalah hidup, dan mengkoreksi perilaku. Nah, meditasi ringan biasanya terjadi pada saat melakukan analisa, memecahkan masalah, menentukan suatu rencana dan target pencapaian, termasuk melakukan hening cipta. Itu menurut definisi secara umum tentang meditasi ringan. Namun demikian, tentu saja ini masih sangat rancu untuk dipahami para pemirsa ya. Bahkan saya sendiri saat membaca, memahami pertama kali pengertian tentang meditasi ringan ini rasanya cukup sulit untuk saya terima. Tetapi saya kemudian melakukan eksplorasi, melatih diri, dan kemudian sering tukar kawruh atau tukar pengalaman dengan teman-teman atau praktisi meditasi. Maka dari situ, dari pengalaman yang panjang itu kemudian saya racik, saya mix, kemudian menemukan hal-hal baru yang saya kira cukup mudah dan efektif jika kita melakukan kiat-kiat yang akan saya share, akan saya bagikan pada sedulur-sedulur semua. Ini sebagai salah satu cara saya untuk melakukan dharma ya. Kalau kita memiliki ilmu, walaupun ilmu itu tidak seberapa, ilmu itu sederhana, tapi alangkah baiknya kalau itu kita share dengan siapapun. Siapa tahu nanti ada manfaatnya, dan jika bermanfaat untuk orang lain tentunya itu menjadi sebuah dharma. Mungkin apa yang saya sampaikan dalam konten video berikut ini mengenai meditasi ringan agak berbeda dengan yang pernah Anda baca, yang pernah Anda ketahui sebelumnya, bahkan mungkin dalam praktek-praktek yang Anda lakukan. Mohon untuk dimaklumi ya, karena tentu saja meditasi ini juga merupakan suatu ilmu atau suatu tradisi yang lebih merupakan seni ya. Lebih merupakan seni daripada ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu. Kenapa saya sebut demikian? Karena seni itu sifatnya subjektif ya. Artinya besar kecilnya nilai itu atau estetikanya seperti apa itu tergantung pada masing-masing orang cara memandang dan memberikan penilaian. Oleh sebab itu saya menyadari bahwa jika saya share, saya berbagi tentang ilmu meditasi, tentunya di luar sana itu sangat banyak praktisi-praktisi para ahli meditasi yang sudah benar-benar mahir, yang sudah benar-benar ekspor dalam bidangnya. Maka dari itu apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman, apa yang sedang saya jalani, apa yang pernah saya rasakan dan saya alami, dan saya bisa menyaksikan bagaimana hasilnya untuk diri saya sendiri, bahkan untuk teman-teman, untuk saudara-saudara
yang pernah melakukan praktek-praktek dengan teknik seperti apa yang pernah saya lakukan. Ini pertanyaannya kemudian, kenapa harus melakukan meditasi ringan ya? Ini perlu saya sampaikan pada para pemirsa bahwa ini ada kaitannya dengan situasi dan kondisi dinamika zaman, dinamika alam semesta yang saat ini sedang terjadi. Seperti yang kita ketahui semua bahwa saat ini sedang terjadi atau masih terjadi pandemi atau pagebluk internasional atau level dunia. Tidak ada negara dan wilayah yang sekiranya tidak merasakan efek dari adanya pandemi global ini ya sedulur-sedulur. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau saya melihat secara spiritual bahwa jagat agung atau jagat besar atau makrokosmos ini sedang mengalami suatu proses transisi ya, bahkan bisa dikatakan sedang mengalami proses transisi spiritual, dan ada sesuatu yang sifatnya itu umum juga ya, bahwa kita melihat di berbagai negara, di berbagai belahan bumi ini sedang berlangsung banyak bencana alam, dan itu seperti mengiringi atau menyusul dari adanya pandemi. Seperti kita lihat misalnya di Tiongkok ya, setelah di sana terjadi pandemi ya, kemudian beberapa bulan berikutnya di Tiongkok itu kita bisa melihat di berbagai siaran YouTube maupun berita, di sana terjadi fenomena alam yang cukup dahsyat ya, saya katakan sebagai bencana alam, mulai dari unsur api, unsur angin ya, unsur air ya, dari kebakaran, banjir, badai, itu terus terjadi menerjang itu beberapa bulan setelah terjadi pandemi, dan kiranya cukup dahsyat ya, intensitasnya cukup tinggi atau lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya atau dari waktu-waktu sebelum adanya pandemi. Nah, maka kita bisa melihat di belahan bumi yang lain atau di negara-negara yang lain sepertinya kok hampir sama ya, gejalanya hampir sama. Bahkan di Indonesia sendiri ya, setelah pandemi berlangsung beberapa bulan atau hampir 1 tahun ini, kita bisa melihat bencana alam juga bertubi-tubi terjadi di mana-mana. Nah, ini apa yang sedang terjadi? Ini saya akan menjelaskan sedikit yang kemudian menjadi alasan kenapa kita harus melakukan meditasi, kenapa saya menawarkan meditasi ringan ya. Ini kalau menurut ilmuwan barat ya, memang ada semacam pergeseran atau persinggungan, lebih tepatnya bukan pergeseran tetapi persinggungan, yaitu antara galaksi kita, galaksi Bima Sakti, kemudian memasuki suatu kumparan magnet alam semesta yang cukup dahsyat yang mengelilingi black holes ya. Di situ ada, dikatakan ada foton atau energi foton yang mungkin medan listrik atau medan magnet yang cukup besar. Maka adanya persinggungan ini ya, atau orbit galaksi Bima Sakti itu mendekati atau memasuki ke foton itu, berarti juga di situ akan terjadi percikan-percikan energi, terjadi luapan-luapan medan magnet yang itu bisa sangat berpengaruh terhadap pola-pola atau terhadap metabolisme bumi ya. Kalau kita ibaratkan dalam ilmu medis atau ilmu biologis itu sebagai akan mempengaruhi metabolisme tubuh dari bumi itu sendiri yang dihuni oleh manusia. Oleh sebab itu metabolisme yang kemudian terpengaruh ya, oleh adanya medan magnet atau energi semesta ini tentu saja akan menghasilkan banyak anomali, banyak peristiwa-peristiwa gejala alam yang sekarang bisa kita lihat ya. Dari mulai yang berbentuk penyakit atau wabah sampai ke bencana alam. Namun juga tidak menutup kemungkinan, bahkan saya melihat ada kecenderungan yang cukup besar bahwa ada perubahan dalam gelombang-gelombang spiritual yang terjadi, yang menimpa lebih tepatnya seluruh makhluk di muka bumi ini, terutama dirasakan oleh manusia. Dan saya melihat juga ada 2 gejala yang bisa saya pilah secara garis besar ya. Gejala katakanlah yang kiri dan kanan ya. Gejala yang kiri itu orang kemudian menjadi sangat ekstrim dalam hal ini, negatif atau brutal dalam memandang dan memahami kehidupan ini. Tetapi juga yang sisi kanan itu ada orang-orang yang cukup ekstrim memahami kehidupan atau sejatinya hidup ini, tetapi secara positif. Jadi ada lonjakan-lonjakan yang begitu signifikan. Di satu sisi ada
ada ritme-ritme kebrutalan yang cukup signifikan berkembang biak di situ, tetapi di sisi lain, di sisi yang positif itu ada perkembangan kesadaran spiritual yang cukup pesat dan cukup signifikan dialami oleh bangsa manusia khususnya. Nah, ini seperti bisa saya umpamakan bahwa kalau kita itu melakukan nyekar atau ziarah ke leluhur, kemudian leluhur memberikan suatu doa restu, pengestu, atau memberikan suatu energi kepada kita tanpa sepengetahuan kita ataupun kita ketahui bahwa leluhur sedang memberikan energi. Nah, di situ efeknya itu juga akan sangat terasa setelah kita mendapatkan energi dari leluhur itu. Misalnya efek di badan kita terasa tiba-tiba dingin sekali atau panas sekali, atau kemudian tiba-tiba lemas atau lapar sekali, ya, itu efek dari saat kita itu masih di proses untuk menyerap energi dari yang diberikan oleh leluhur itu tadi. Dari efek-efek itu bahkan yang paling ekstrim bisa saja sampai Anda mengalami sakit demam, ya, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai diare pun bisa saja itu terjadi. Namun demikian itu bukan kita lihat sebagai sesuatu hal yang sifatnya negatif, justru itu merupakan suatu proses alamiah, ya. Kalau saya melihat itu sebagai suatu proses alamiah di mana energi-energi besar yang diberikan oleh leluhur akan manjing ajur-ajar, akan menyatu ke dalam jiwa raga kita, tetapi proses itu tentu saja mengakibatkan semacam shock atau semacam kekagetan dalam tubuh kita menerima sesuatu yang baru dari luar itu. Meskipun demikian, nanti dalam fase tertentu, fase berikutnya, energi itu akan merasuk, akan manjing ajur-ajar ke dalam tubuh kita, dan kita akan menjadi nyaman kembali, dan kita akan merasakan lebih powerful dari sebelumnya. Nah, demikian juga, ya, apa yang saya analogikan tadi berlaku juga kiranya itu untuk makrokosmos, untuk jagat makrokosmos. Karena dalam tubuh kita, dalam jiwa raga kita yang saya sebut sebagai mikrokosmos, tentu saja ini akan similar, akan sinergis dengan makrokosmos. Makrokosmos sedang mengalami proses transformasi energi, proses transformasi spiritual yang cukup dahsyat, dan di situ terutama atau khususnya planet bumi ini juga akan mengalami yang namanya shock, ya. Jadi itu seperti shock terapi juga untuk planet bumi ini sedang mengalami badai energi listrik maupun energi magnet karena ada persinggungan memasuki areal atau wilayah foton, ya, foton. Nah, maka dari itu banyak gejala yang bisa muncul atau banyak gejala yang mungkin terjadi, seperti kita lihat misalnya adanya pandemi, adanya bencana alam yang kemudian menyusul berbagai macam penyakit itu, ya. Tapi juga saya di sini melihat semua itu dengan cara yang positif dan optimis. Karena apa? Yaitu saya menyamakan atau apa yang terjadi dengan mikrokosmos kita atau jagat kecil kita, diri kita, jiwa raga kita, ketika kita memperoleh energi atau kita sedang memasuki ke medan magnet di mana di situ leluhur berada, atau medan magnet yang berasal dari alam. Itu hampir sama, ya, saya kira seperti itu. Kita kadang mengalami suatu gejala yang tadi saya sampaikan pada para pemirsa, tapi nanti setelah galaksi Bima Sakti ini kemudian menerima sepenuhnya energi-energi foton, energi listrik, medan magnet dari alam semesta itu, maka langkah berikutnya itu nanti akan mengalami suatu pola keseimbangan baru, dan di situ kita akan merasakan kenyamanan baru hidup di planet bumi ini dengan kemajuan-kemajuan spiritual dan sebagainya. Oleh sebab itu saya melihat adanya pandemi yang seolah seperti tidak akan ada habisnya, tidak akan berhenti, bahkan hari ini juga kita lihat makin membabi buta, ya, yang namanya penyakit. Tapi nanti pada saatnya jika sudah manjing ajur-ajar energi alam semesta ini berlimpah, ya, menerpa planet bumi ini, kemudian semua akan beradaptasi, semua akan balancing, dan yang namanya penyakit atau pagebluk seperti akan hilang tertiup oleh angin perginya entah kemana,
atau mungkin juga virus itu kemudian akan bermutasi menjadi virus-virus yang lemah seperti virus flu biasa. Karena juga kita melihat saat ini virus-virus flu pancaroba itu sepertinya sangat berkurang jauh ya kalau saya lihat. Bahkan saya sendiri merasakan selama pandemi ini tidak pernah mengalami flu yang kadang saya memang merasakan di saat pancaroba, walaupun mungkin sehari 2 hari saya suffering itu bisa itu saya alami. Tapi selama pandemi ini puji syukur itu tidak terjadi pada diri saya. Bahkan orang-orang di rumah, orang-orang terdekat di rumah juga tidak mengalami hal itu. Kalaupun ada gejala itu hanya ringan saja dan segera bisa sembuh. Nah, kemudian di sini saya merasakan sekali bahwa ketika saya melakukan suatu upaya untuk mempercepat proses penyatuan energi yang dari luar diri saya itu ke dalam jiwa raga kita mancing ajur-ajur, maka gejala-gejala yang tadi saya sebutkan seperti lemas, demam, bahkan kadang sampai diare, hawa panas atau dingin sekali, itu cepat berlalu dan kemudian saya merasa lebih powerful. Pengalaman itu kemudian saya praktekkan ketika saya menghadapi suatu fenomena alam berupa pandemi dan saya melihat gejala yang sama ya dengan jagat agung, maka saya melakukan upaya untuk beradaptasi lebih cepat dengan cara melakukan meditasi ringan lebih sering atau lebih intens dibanding sebelum pandemi. Baiklah para pemirsa yang budiman, langsung saja ke poin bagaimana teknik dan cara mempraktekkan tentang meditasi ringan ini. Jadi langkah pertama ya, kita ambil posisi yang paling nyaman, paling rileks yang bisa kita rasakan. Dan Anda boleh melakukan dimanapun tempat, yang penting Anda merasakan nyaman. Mau di tengah pasar, mau di pinggir laut, atau di pantai, atau di pegunungan, bahkan di tengah sawah, monggo. Kalau memang itu semua membuat diri kita nyaman, boleh untuk dilakukan. Kemudian mengenai posisi ya, itu tadi mengenai tempat di mana saya katakan dimanapun tempat, yang penting kuncinya kita nyaman, merasa nyaman. Kemudian untuk posisi, kalau saya sering melakukan meditasi ringan itu kadang bisa sambil baringan atau berbaring merebahkan badan, kadang juga dalam posisi duduk bersantai, bahkan kadang melakukan posisi teratai atau bermeditasi dengan posisi bersila. Dalam melakukan posisi meditasi bersila misalnya ya kita harus kuncinya tetap sama, yaitu carilah posisi paling nyaman itu sampai ketemu. Jangan sampai posisi itu Anda merasakan berat ke depan atau berat ke belakang, itu nanti akan cepat lelah ya, dan kemudian bosan. Tapi carilah posisi yang paling ringan, yang paling nyaman. Biasanya saya melakukan seperti ini ya, dan upayakan permukaan tempat duduk ya, yang kita dudukin ini itu datar, tetapi saya lebih suka di tempat yang agak miring, terutama miring ke depan, jadi bagian depan itu lebih rendah daripada bagian belakang. Ini karena apa? Karena posisi kaki jika berada di lebih bawah dari pantat ya, itu terasa lebih nyaman, lebih ringan. Oleh sebab itu kalau panjenengan ya ingin melakukan di rumah di lantai yang datar, itu bisa saja bagian pantat diganjal sedikit, misalnya dengan kain yang dilipat-lipat atau dengan bantal tipis, itu juga bisa. Seperti apa yang dilakukan oleh para sinden itu ya, supaya kuat untuk timpuh atau duduk yang lama semalam suntuk pagelaran wayang kulit, itu posisi pantat juga harus lebih tinggi dari kaki atau lutut di bagian depan. Itu prinsip dan teorinya sama seperti itu. Jangan malah kebalik ya. Jadi kita melakukan meditasi duduk dan posisi permukaan di depan kita itu lebih tinggi dari yang di belakang kita, atau miring ke belakang, di belakang lebih rendah. Kalau Anda melakukan posisi seperti itu akan cepat lelah sekali, dan paling nggak sampai beberapa menit Anda sudah merasakan tidak nyaman dan akhirnya nggak betah dan berhenti melakukan meditasi. Nah, kemudian
apa yang harus kita lakukan langkah pertama untuk melakukan meditasi ringan itu ya, ini yang bisa kita lakukan, yaitu pertama itu menarik nafas sebanyak 3 kali, menghela nafas lebih tepatnya. Menghela nafas itu berbeda ya dengan olah nafas untuk tenaga dalam dan lain-lain. Menghela nafas itu tarik nafas panjang langsung dikeluarkan, jadi tidak ada menahan, jadi tidak ada menahan nafas beberapa saat, tapi tarik nafas langsung keluarkan. Boleh lewat mulut, boleh lewat hidung, karena ini sifatnya hanya menghela nafas. Misalnya seperti ini. Nah, ini untuk menghela nafas ini ya, ini saya biasa tarik nafas melalui hidung, kemudian langsung saya keluarkan melalui mulut. Kenapa 3 kali ya? Kalau saya pribadi 3 kali itu cukup untuk apa? Untuk relaksasi. Jadi menghela nafas ini fungsinya cukup bagus untuk apa? Untuk relaksasi, untuk melepaskan segala beban pikiran, untuk melepaskan perasaan yang tidak enak, untuk melepaskan perasaan-perasaan yang mengganjal ya, supaya plong, legowo. Itu kita melakukan hela nafas 3 kali. Nah, setelah melakukan hela nafas 3 kali, kemudian Anda mulai patrap semedi ya. Kalau saya tangan biasa begini, atau boleh begini, tapi saya lebih suka begini, dan saya satukan begini. Kemudian dalam hitungan 3 kita pejamkan mata. 1, 2, 3. Kemudian langkah berikutnya ya, setelah kita pejamkan mata, yaitu langkah ketiga, kita harus men-setting semua perasaan, terutama hati kita. Perasaan dan hati kita setting agar supaya bahagia dan tersenyum. Jadi mulailah tersenyum di dalam hati ya, saya ulangi, tersenyumlah di dalam hati, kemudian pancarkan senyum itu sampai ke wajah. Jadi setelah posisi seperti ini, rasakan bahwa hati Anda sedang tersenyum. Lakukan senyum itu dengan setulus hati, maka dengan sendirinya akan terpancar sampai ke wajah Anda. Maka biarkanlah wajah Anda tersenyum. Nah, seperti ini. Jadi ini kenapa harus dilakukan? Ini penting ya, saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, karena dengan tersenyum dalam hati kita akan mengusir semua perasaan yang tidak enak, perasaan yang mengganjal, perasaan iri, dengki, sedih ya, atau galau, gelisah, cemas. Itu dengan cara tersenyum dalam hati dengan setulus hati sampai terpancar di wajah Anda. Dan ini ada fungsi lain yang tidak kalah penting. Dengan cara kita menyetel hati kita tersenyum, artinya kita akan memancarkan aura atau energi atau getaran yang positif ke sekeliling kita ya. Nah, ini fungsinya ini sangat penting. Karena apa? Dengan terpancarnya aura yang positif, energi atau getaran yang positif ke sekeliling kita, itu sudah dengan sendirinya, itu sudah secara otomatis itu akan menyeleksi, bahkan menangkal semua energi-energi yang tidak bagus untuk diri kita ya. Ini penting sekali ya, sedulur-sedulur, kenapa harus dilakukan. Sebaliknya, kalau kita melakukan meditasi dalam kondisi membiarkan hati pikiran kita kacau balau, nanti akan menyerap energi-energi yang negatif masuk ke dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Akibatnya Anda akan menjadi semakin parah, akan semakin kacau balau pikiran dan perasaan. Maka jika Anda tidak bisa memunculkan
tersenyum dalam hati dengan tulus dan terpancar hingga ke wajah, jangan teruskan melakukan meditasi. Saran saya itu, karena percuma dan bahkan nanti Anda akan sakit semua badannya, bahkan Anda akan semakin kacau, akan semakin merasakan masalah-masalah yang Anda hadapi itu semakin besar ya. Kemudian lakukan berapa lama ya terserah kita masing-masing, sak betai. Jadi kita mau 10 menit, mau 20 menit, 1 jam, 2 jam, monggo terserah. Yang penting apa? Nyaman ya, itu. Kalau sudah merasa tidak nyaman, stop. Karena apa? Nanti resikonya Anda akan menyerap energi yang negatif yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada satu kiat yang saya selalu anjurkan kepada teman-teman yang ingin belajar meditasi. Meditasi ini idealnya itu dilakukan pada saat kondisi kita itu sedang bersemangat, sedang bergembira, sedang senang ya. Dan jangan melakukan meditasi pada saat kondisi hati kita itu sedang galau, sedang sedih, sedang kesel atau marah gitu. Itu biasanya tidak akan berhasil ya para pemirsa. Maka meditasi itu tidak boleh dipaksakan dan tidak perlu harus menjadi rutinitas. Karena rutinitas itu nanti kita akan terfokus pada disiplin waktu. Setiap sekian jam, sekian hari saya harus melakukan meditasi. Itu nanti yang terjadi apa? Hanya rutinitas, kebiasaan yang diulang-ulang, akhirnya apa? Kita tidak ada bekasnya sama sekali. Karena sepertinya yaitu tadi memenuhi suatu semacam kewajiban, kedisiplinan. Kalau belum melakukan kita gundah gulana karena harus kita lakukan, harus terpancang itu keharusan. Setelah kita memenuhi keharusan itu barulah kita plong. Yaitu plongnya itu bukan karena plong lilo legowo karena kita melakukan meditasi, tetapi karena kita hanya sudah memenuhi keharusan. Maka lakukan meditasi tanpa keharusan. Tapi sebaliknya lakukan meditasi kapanpun kita ingin melakukan meditasi, kapanpun hati dan pikiran kita sedang moody untuk melakukan meditasi. Itu hasilnya akan sangat efektif ya. Nah, kemudian seperti apa meditasi ringan itu bisa dicapai atau gejala tandanya seperti apa? Kalau saya mudah, saya selalu memberikan gambaran yang simpel ya pada teman-teman yang belajar meditasi. Meditasi ringan yang kadang saya praktekkan itu ya saya merasakan kenyamanan yang luar biasa, kenyamanan. Jadi kita itu semeleh hati nih gitu, lilo legowo. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan merasakan suatu perasaan yang legowo, yang semeleh ya, tidak kemerungsung atau terburu-buru, tapi ada rasa ketulusan di situ. Nah, kemudian kiat yang kedua ya, tadi dilakukan pada saat kita mood saja, pada saat kita memang sedang ingin dan senang, semangat melakukan meditasi. Kemudian kiat yang kedua ya, lakukan meditasi itu seperti kita berangkat tidur ya, tapi dalam posisi duduk. Kalau kita posisi berbaring atau baringan, rebahan, badan kita rebahkan bisa saja, tetapi nanti memang resikonya terus bablas tidur. Itu tidak masalah sih. Tapi saya melakukan meditasi ringan, kemudian saya setel, saya setting niat saya itu seperti orang mau beranjak tidur ya. Karena apa? Dalam meditasi ringan ini kan kita sudah harus belajar untuk mati rogo atau untuk mematikan rogo, dalam arti dan tak mati dalam tanda petik ya. Kita mulai mematikan rogo atau mati rogo ya, bukan mati rasa tapi mati rogo dan hidupkan rasa. Nah, itu kuncinya. Jadi cara mematikan rogo itu gimana? Ya dengan cara menidurkan ya. Tidurkanlah raga kita, tetapi tetap berjaga, tetap bangunlah rasa kita, karena di dalam rasa itu
ada yang namanya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran sukma. Di dalam rasa sejati kita, di situ ada kesadaran sukma sejati kita. Oleh sebab itu, biarkanlah yang tidur ini raga kita, tetapi perasaan akan terbawa oleh sukma yang tidak pernah tidur. Nah, nanti biasanya gejala yang saya rasakan itu sederhana, para pemirsa. Jadi begitu saya diam, nanti saya sudah tidak merasakan apa-apa, bahkan ini duduk juga rasanya tidak, baringan juga tidak. Saya tidak merasakan dingin, saya tidak merasakan gerah ya. Adanya badan saya itu nyaman, bahkan tidak merasakan apa-apa. Karena memang badan saya ini sudah tidur. Tetapi di dalam tidurnya raga saya itu, saya masih menjaga pendengaran saya. Saya masih menjaga perasaan saya, supaya kita bisa tetap mendengarkan segala sesuatu yang muncul di lingkungan kita, supaya kita bisa membaui aroma yang ada di sekitar kita, dan supaya kita bisa merasakan apa yang bisa kita rasakan, tentu saja dalam kondisi raga kita tertidur. Nah, dari situ nanti kita bisa akan mendengarkan suara-suara yang mungkin selama ini belum pernah Anda dengar, suara-suara asing, suara-suara yang tidak lazimnya kita dengar dalam posisi sadar penuhnya. Nah, itu yang saya katakan sebagai bentuk suara-suara dari dimensi lain yang tidak selalu kita dengar pada saat kita berada dalam kondisi sadar penuh ya, tidak dalam kondisi meditasi. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bahwa kita mendengarkan sesuatu, oh ini asing sekali suaranya, ini kita mencium suatu aroma yang tidak pernah kita cium, kita baui ya, dan kita merasakan suatu getaran-getaran yang tidak terasa pada saat kita sadar biasa ini ya. Itulah fenomena yang muncul pada saat raga kita itu tertidur, sementara kesadaran kita itu sudah akan terkoneksi dengan kesadaran sukma. Karena apa? Sukma itu tidak pernah tidur, yang tidur itu raga. Maka kalau kita membiarkan raga kita itu beranjak tidur, tetapi kita berusaha untuk tetap sadar, nanti yang sadar itu akan tertransformasi menjadi kesadaran sukma. Dan itu kalau sudah expert, sudah biasa melakukan proses perpindahan antara kesadaran ragawi dengan kesadaran sukma, itu akan terasa sekali, seperti masuk ke sesuatu yang benar-benar berbeda sensasinya, berbeda taste-nya, dan ya menakjubkan sekali ya seterusnya. Nah, itu ya kiat dan teknik yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa yang budiman. Nanti silahkan untuk mencoba mempraktekkan, lakukan seperti itu. Dan kapan selesainya ya, kalau memang panjenengan ingin menghentikan atau ingin selesai meditasi ya, panjenengan tinggal buka mata pelan-pelan ya, seperti hanya kita bangun tidur ya. Kita kan ada tidur ringan, ada deep sleep, ada tidur pulas, ada tidur ringan. Pada saat tidur ringan itu nanti mendekati kesadaran yang sepenuhnya ya, kita kan bisa mendengar, bisa ya seperti orang sudah bangun tetapi badan kita masih rebahan di tempat tidur. Nah, pada saat itu kan kita mudah mengontrol diri, mau miring ke kanan, ke kiri, mau membuka mata juga bisa. Nah, nanti perasaannya seperti itu. Misalnya panjenengan ingin menyudahi meditasi, tinggal buka mata pelan-pelan ya. Nanti pada saat Anda membuka mata pelan-pelan, itu pun rasanya seperti Anda bangun tidur ya, itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, parameter atau tolok ukur bahwa kita mulai berhasil melakukan meditasi ringan itu seperti apa? Ini saya berikan jawaban seperti apa yang saya alami, dan kemudian teman-teman alami juga. Saya mendengar diri saya itu bukan mendengkur ya,
Saya agak jarang mendengur kalau nggak kelelahan sekali. Tapi suara napas ya, lebih ke suara napas. Jadi saya pada saat meditasi itu suara napas orang tidur itu saya dengar keras sekali. Suara napas orang tidur itu kan berbeda, karena napas orang tidur itu menggunakan napas perut, bukan napas dada. Kalau orang sedang bekerja itu menggunakan napas dada, sedang berolahraga menggunakan napas dada. Kalau kita sedang istirahat, rileks itu kombinasi napas dada, napas perut. Tapi kalau kita tertidur pulas itu napas perut. Maka dari itu pada saat Anda melakukan meditasi ringan sudah mencapai titik melek sakjroning turu ya. Artinya melek itu terjaga dan sakjroning turu itu berarti di dalam tidur, karena yang tidur itu raga. Maka selain adanya suara-suara yang asing tadi, kita bisa mendengarkan suara napas tidur kita sendiri. Dan coba rasakan betul ya. Kalau kita sudah mencapai atau memasuki frekuensi meditasi, itu ciri-cirinya yang paling awal ya. Ciri-ciri paling awal, saya ulangi lagi, ini harus digarisbawahi. Kita sudah memulai melakukan napas perut ya. Saya ulangi lagi, pertanda kita sudah memulai masuk ke dalam frekuensi meditasi, kita sudah bernafas dengan perut. Jadi rasakan dan perhatikan, kita narik napas itu yang menggembung itu perut, yang membusung itu perut, bukan dada. Ini terasa sekali. Oh, itu kalau nafas perut itu berarti ini sudah posisi raga kita itu sebenarnya sudah memasuki frekuensi tidur. Nah, itu ya, sedulur-sedulur. Dan jika ini dilakukan berulang-ulang, selain kita bisa menyerap energi-energi yang sifatnya itu positif yang ada di sekeliling kita, kita juga akan menjadi lebih peka secara batin atau secara kemanusiaan atau perasaan kita. Kita akan lebih peka, dan ada hal yang lebih penting lagi, yaitu tadi proses menyatunya energi-energi limpahan-limpahan medan magnet energi yang ada di semesta ini akan semakin cepat. Kita akan semakin cepat beradaptasi menjadi lahir sebagai manusia-manusia yang baru, yang sudah melalui charging, yang sudah melalui proses mancing ajur-ajur energi kosmos ke dalam mikrokosmos kita. Dengan demikian, kita akan mempercepat fase terjadinya bencana dalam diri kita. Bencana itu apa? Ya, bencana dalam diri kita itu ya termasuk berbagai macam penyakit, berbagai macam stressing, tekanan-tekanan, bahkan depresi dan lain-lain. Itu akan cepat berlalu. Karena apa? Kita akan menjadi manusia yang cepat beradaptasi, sehingga energi alam semesta yang membawa pada perubahan ini cepat mancing ajur-ajur, menyatu, lebur ke dalam jiwa dan raga kita. Itulah kunci yang sederhana yang bisa saya sampaikan pada dulur-dulur semua ya. Puji syukur saya sering melakukan hal itu. Saya mencoba untuk beradaptasi dengan semesta ya. Saya ini sebagai mikrokosmos, semesta sebagai makrokosmos. Saya selalu berupaya untuk beradaptasi, untuk bersinergi dan berharmoni. Dan dalam melewati fase-fase darurat, fase-fase gawat saat pandemi ini, puji syukur saya dan sekeluarga itu, walaupun kami banyak teman dan tamu, bahkan beberapa kali mengadakan semacam acara ya, bahkan beberapa kali mengadakan acara kumpul-kumpul, tapi puji syukur tetap dengan protokol kesehatan dan kami semua tidak ada yang sampai terkena penyakit atau terkena wabah pandemi itu. Jadi saya merasakan manfaatnya betul-betul luar biasa. Saya mengajak pada dulur-dulur semua, marilah kita sama-sama sebagai mikrokosmos kita lakukan upaya-upaya supaya energi semesta ini, perubahan-perubahan energi alam semesta, baik itu gelombang listrik maupun medan magnet, itu cepat mancing ajur-ajur sehingga kita
berada dalam frekuensi yang selaras dan harmonis. Dan harmoni serta sinergi itu akan menyelamatkan kita, sedulur-sedulur. Baik menyelamatkan jiwa, raga, dan tentu saja kita menjadi orang-orang yang akan lebih berguna untuk kehidupan ini. Demikian sedulur-sedulur yang bisa saya sampaikan. Silahkan mencoba dan mempraktekkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna untuk sedulur-sedulur para pemirsa dimanapun berada. Sebagai penutup, demikian yang bisa saya sampaikan pada dulur semua pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang seputar spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya, terima kasih atas segala supportnya. Jangan patah arang, tetap semakin semangat hari esok. Yakinlah kita semakin sukses. Jumbuhkan kinayo, sembodo kang sinedya, dadi kang tansah pinuji. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Sura dira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Jaya jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah.